blinding flash of white light lit up the sky over Elvan Gomez, pengacara senior dan praktisi hukum saat ditemui Detik Fakta TV di kawasan Salemba, Jakarta Pusat Sabtu malam, 20 April 2024. Menegaskan untuk kembali ke UUD 45 yang asli yang kemudian dilakukan penyempurnaan dengan cara adendum adalah salah satu cara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya, kata Gomez, keadilan sosial sulit diwujudkan karena oligarki mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan negara. Mengapa itu bisa terjadi? Karena perubahan konstitusi tahun 1999 hingga 2002 telah membuka peluang terjadinya dominasi segelintir orang untuk menguasai dan menguras kekayaan negara ini, kata Gomez. Untuk itu, lanjut Gomez, dirinya sering turun ke daerah untuk melihat dan mendengar langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi daerah dan stakeholder yang ada di daerah. Saya sudah keliling ke 34 provinsi di Indonesia dan lebih dari 300 kota dan kabupaten di Indonesia. Saya menemukan satu kesimpulan, mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama. Mulai dari persoalan sumber daya alam daerah yang terkuras, hingga kemiskinan struktural dan indeks kemandirian fiskal daerah yang jauh dari kata mandiri. Ternyata akar persoalannya ada di wilayah hulu, yaitu ketidakadilan sosial, kata Gomez. Untuk itulah, lanjut Gomez, pembenahan atau koreksi atas hal itu harus dilakukan di wilayah hulu, bukan di wilayah hilir. Karena itu belakangan ini saya sering turun ke masyarakat untuk menawarkan gagasan dan pikiran bahwa bangsa ini harus kembali berdaulat atas bumi air dan kekayaan alam yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutur Gomez. Kalau kita mau jujur, apakah arah perjalanan bangsa ini semakin menuju apa yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, atau semakin menjauh dari cita-cita yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Silakan dijawab, katanya lagi. Oleh karena itu, Gomez terus berkampanye untuk menata ulang Indonesia, bukan soal copras-capres. Hal ini dilakukan demi menghadapi tantangan masa depan yang akan semakin berat bagi anak cucu. Untuk itu kita harus kembali kepada Pancasila. Agar kita tidak menjadi bangsa yang durhaka kepada para pendiri bangsa. Agar tidak menjadi bangsa yang tercerabut dari akar bangsanya. Agar kita tidak menjadi bangsa yang kehilangan jati diri dan karakter, ungkap dia. Kita lihat dalam ramaian hiruk pikuk tentang menjelang putusan MK terhadap sengketa pemilu. Kalau kita lihat dari Undang Dasar 45 yang asli, dari pembukaan Undang-Undang 45, Mahkamah Konstitusi tidak punya legalitas sebagai pemegang kedaulatan rakyat, dan apapun tentang putusan yang diambil oleh MK tidak punya landasan hukum. Landasan hukum sebagaimana yang diatur oleh pembukaan Undang-Undang 45 dan Batas Undang-Undang. Sebab apa? Satu, bahwa dalam Undang-Undang 45 asli, pembukaan Batas Undang bahwa kedaulatan rakyat dipegang oleh MPR. Nah, untuk menyelesaikan sengketa kenegaraan, konstitusi maupun pemilu maupun yang menyangkut tentang hajat kepemerintahan, hajat niat, itu ada di tangan MPR. Tetapi saat ini MPR bukan lagi lembaga tinggi dan pemegang kedaulatan rakyat. Itu menjadi masalah hukumnya, dan itu dipegang, diambil alih oleh Mahkamah Konstitusi yang notabene kemaksud itu dilantik, diangkat atas usulan Presiden dan usulan DPR legislatif yang tingkatnya lebih rendah. Dia dengan diangkat itu berarti kan dia di bawah, kewenangannya itu di bawah eksekutif atau usulan eksekutif atau di bawah derajatnya. Jadi ini adalah persoalan besar, di mana ini persoalan tentang bernegara. Bagaimana nasib bangsa Indonesia ditentukan dengan masalah yang sekarang ini adalah yang terjadi. Satu, titik nazir ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, kepada lembaga hukum maupun lembaga eksekutif, legislatif
yang mampu mengajak negara ini, bangsa Indonesia itu menuju kepada kehidupan kesejahteraan dan kehidupan kecerdasan. Maka dalam arti ini MK harus berhati-hati dalam menentukan putusannya besok. Kalaupun dia mengangkat marwahnya sebagai lembaga hukum, lembaga yudikatif, dia harus berani memutus, dalam artian tadi mengembalikan kepada Undang-Undang 45 asli, membentuk pemerintahan darurat yang diambil dari utusan golongan, baik TNI, Polri pun masyarakat atau golongan Islam, Kristen atau golongan lainnya, dan golongan suku-suku yang ada di Indonesia. Pada tahun 49 bagaimana dibentuknya, itu ada pertemuannya konferensi meja bundar penyerangan kedaulatan, di mana negara Republik Indonesia itu salah satu bagian dari utusan golongan tadi. Makanya terbentuklah undang-undang RIS yang dimana dipimpin oleh Bung Hatta. Nah, oleh karena itu, dengan titik kelemahannya, dasar hukumnya tidak jelas, cawe-cawe politik yang terjadi sekarang dalam rangka untuk menuju ke pemilu yang lebih martabat